Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan 1,5 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib diundang oleh seorang raja yang bernama Raja Abraha. Abdul Muthalib pun datang beserta 3 orang. Sesampainya di sana, Abdul Muthalib disambut oleh tentara Raja Abraha. Raja Abraha berasal dari negara Yaman. Raja Abraha ini adalah raja yang kejam. Dia menginginkan menghancurkan kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Alasannya dia ingin menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah karena bangsa Arab serta di negara-negara Arab semuanya mengunjungi kota Mekah, seolah-olah Raja Abraha pengaruhnya berkurang. Seolah-olah Mekah itu adalah bangunan yang bersejarah. Dan memang Mekah adalah bangunan yang bersejarah, dibangun oleh Nabiullah Ismail serta ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Keesokan paginya Abdul Muthalib berdoa serta bertawaf mengelilingi Ka'bah. Dia berdoa agar Raja Abraha serta bala tentaranya tidak datang ke kota Mekah dan mengurungkan niatnya menyerang dan menghancurkan Ka'bah serta kota Mekah. Abdul Muthalib pun berdoa di bawah Ka'bah. Abdul Muthalib adalah sesosok pemimpin yang masih memegang teguh ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdul Muthalib adalah pemimpin yang tidak pernah menyembah berhala. Tiba-tiba setelah berdoa, Abdul Muthalib mendengar gemuruh di atas langit dan wajahnya pun mengadah melihat di atas langit. Alangkah terkejutnya Abdul Muthalib melihat di atas langit. Tiba-tiba datang sekelompok burung-burung yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Burung-burung itu datang bergerombol dan berkelompok begitu banyak. Seolah-olah itu adalah jawaban dari doa Abdul Muthalib. Dan burung-burung itu mengelilingi Ka'bah. Burung-burung itu seolah-olah bertawaf di atas langit-langit Ka'bah. Di lain pihak, Raja Abraha beserta bala tentaranya siap untuk menyerang kota Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah atau akan memindahkan Ka'bah, yang akan menyerang menghancurkan masyarakat penduduk kota Mekah. Dengan bala tentaranya, mereka mengendarai gajah-gajah yang besar dan sebagian ada yang mengendarai kuda. Gajah-gajahnya terlihat begitu banyak beserta bala tentara. Namun di tengah perjalanan terlihat berhenti, seolah-olah gajah itu enggan untuk maju memasuki kota Mekah Al-Mukarramah, seolah-olah itu pertanda buruk. Dan itu mengisyaratkan gajah itu tidak ingin menghancurkan bangunan Ka'bah. Akhirnya gajah itu dipaksa oleh tentara Raja Abraha. Dengan kekuatannya, gajah pun memberontak dan Raja Abraha pun terjatuh ke tanah. Setelah itu hampir saja Raja Abraha akan terinjak oleh kaki gajah. Keadaan pun semakin campur. Gajah-gajah itu pergi meninggalkan bala tentara Abraha. Sementara itu burung-burung masih mengelilingi di atas langit-langit Ka'bah. Dan setelah itu burung-burung itu datang dan mengelilingi
bala tentara Raja Abraha. Tiba-tiba kuda pun memberontak dan menjatuhkan semua bala tentara Raja Abraha. Langit kini sudah menjadi hitam, dipenuhi oleh ribuan burung-burung yang di paruh dan kakinya terdapat kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil itu diambil dari neraka. Burung-burung itu disebut dengan burung ababil. Kemudian keadaan pun semakin campuh. Burung-burung itu menjatuhkan kerikil-kerikil yang panas itu dari paruh dan kakinya, dan itu membuat Raja Abraha dan bala tentaranya tewas meninggal dalam perjalanan yang akan menghancurkan kota Mekah. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Işık gördüm, ışık gördüm, aydınlık, ışık gördüm, ışık gördüm. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua
الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين
yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين
والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر